kabar kalian hari ini? Oh iya, ngomong-ngomong Kak Heri, tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini hari Minggu dong. Wah, hari Minggu berarti saatnya apa ya Kak? Saatnya sekolah minggu. Wah, saatnya sekolah minggu. Wah, adik-adik yang ada di rumah yang siap untuk ibadah sekolah minggu, yuk sini duduk yang manis karena kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tetapi kita mau berdoa dulu yuk, dipimpin oleh Kak Rafael. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan bersekolah minggu, Engkau yang memberkati kami masing-masing. Engkau yang berikan hati supaya kami mau mendengarkan dan memperhatikan apapun yang akan disampaikan nantinya pada sekolah minggu hari ini. Engkau berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, Kak Heri, Kak Rafael, dan adik-adik yang ada di rumah, tahu nggak kalau Kak Grace itu senang banget jadi anak Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus yang manggil Kak Grace untuk jadi anaknya. Nah, kakak-kakak di sini pasti juga senang kan? Pasti dong Kak. Wah, adik-adik yang di rumah juga harus berbahagia ya, karena Tuhan yang memanggil kita. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita bangkit berdiri dan dengan berbahagia kita mau nyanyikan "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, karena kita di sini, kita semua ini adalah anak-anak Tuhan Yesus, maka kita harus menjadi terang. Oleh karena itu, dengan tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak akan berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak akan berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Adik-adik,
sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh panggil papa, boleh panggil mama kalian untuk mengirimkan persembahannya ke sini. Buat adik-adik yang belum bisa memberikan persembahan sekarang, adik-adik bisa menyimpan uangnya nanti, dan nanti waktu kita beribadah sekolah minggu lagi, adik-adik boleh memberikannya saat di kelas ya. Oke, sambil kita mau memberi persembahan, kita mau angkat pujian bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik bisa duduk yang manis ya, dan kita mau angkat pujian Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku
Oke adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama sebelum firman Tuhan diberitakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih buat kasih sayang Tuhan yang Kau berikan sampai dengan saat ini. Jika sebentar Bapa kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan kiranya berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tolong kami semua untuk kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan terlebih boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah kiranya Kau berkati persembahan ini sehingga boleh menjadi berkat untuk pelayanan di gereja kami. Kau tolong setiap kami, orang tua yang sudah memberikan kami, untuk kami boleh memberikan persembahan pada saat ini. Biarlah Kau juga berkati kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, gimana nih kabar kalian setelah liburan kali ini? Wah, pasti senang ya. Nah, untuk semester yang kedua ini tetap semangat. Kalian pasti bisa. Dan jangan lupa apa? Tetap berdoa. Nah, kita akan mendengarkan cerita, tapi sebelumnya Kak Mega mau ajak kalian main-main dulu yuk, biar semangat. Nah, mainnya kayak gini. Kak Mega akan tunjukkan tulisan yang kalian harus ikuti. Buat adik-adik yang belum bisa baca, panggil papa mama untuk bantu ya. Oke, sudah siap? Sudah siap semuanya? 1, 2, pegang hidung, pegang mata. Enggak ya, itu tadi pemanasan. Sekarang permainan yang sebenarnya. Oke, siap? 1, 2, 3. Sudah? Sekarang yang kedua ya. Sudah semuanya? Sekarang Kak Mega berikan perintah yang agak panjang ya. Jadi kertas pertama dilihat dulu, kedua dibaca dulu, baru yang ketiga kalian lakukan. Oke? Konsentrasi. Oke, sudah lakukan semuanya? Nah, apakah kalian semua melakukannya dengan baik? Pasti respon kalian bermacam-macam ya. Pasti ada yang langsung pergi ke papa mama, terus bilang, Tuhan Yesus mengasihimu. Ada juga yang waktu disuruh tersenyum, tapi malah atau ada yang respon begini, ngapain sih Kak Mega? Aku loh masih mager, masih ngantuk. Enggak ya, Kak Mega percaya kalian pasti merespon dengan baik. Anak-anak Emmaus gitu loh. Nah, loh Kak Mega, memangnya permainan ini tadi ada hubungannya enggak sih sama cerita kali ini? Wah, ya pasti ada dong. Mau tahu enggak nih, apa sih hubungan permainan tadi dengan firman Tuhan pagi ini? Kita lihat cerita dulu ya. Cerita ini
bercerita tentang Raja Yosia. Ada di dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan 20. Kita akan melihat bagaimana dia memerintah dan bagaimana respon Raja Yosia terhadap firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Yosia adalah putra Raja Amon. Yosia baru berusia 8 tahun ketika dia dinobatkan sebagai raja. Yosia memutuskan ingin mengikuti Tuhan daripada cara jahat ayah dan kakeknya. Tetapi tanpa gulungan hukum Tuhan atau orang-orang untuk mengajarkan cara-cara Tuhan, orang-orang terus menyembah dewa-dewa palsu. Setelah memerintah selama 8 tahun, Raja Yosia mulai mencari Tuhan. 4 tahun kemudian, Yosia memerintahkan supaya altar dewa-dewa palsu di puncak bukit dirobohkan. Rumah Tuhan yang dulunya megah yang dibangun oleh Raja Salomo telah dibiarkan rusak. Namun, orang memberi uang untuk memperbaikinya. Raja Yosia memerintahkan Safan untuk mengambil uang itu dan memberikannya kepada Imam Besar Hilkiah untuk menyewa pekerjaan supaya melakukan perbaikan. Buruh, tukang kayu, dan pembangun bersiap untuk bekerja memperbaiki bangunan yang rusak. Orang-orang Lewi mengawasi pekerjaan itu. Kemudian, saat perbaikan dilakukan, Imam Besar Hilkiah menemukan sesuatu yang penting. Di sana, di rumah Tuhan, tersembunyi dari pandangan, ada gulungan berisi hukum-hukum kitab Tuhan. Hilkiah yang bersemangat bergegas ke Safan dan mengatakan, "Saya telah menemukan kitab hukum di kuil Tuhan." Safan segera berangkat untuk memberitahu Raja Yosia mengenai berita itu. Safan memberitahukan kepada raja tentang kemajuan pekerjaan perbaikan dan mengumumkan bahwa Imam Hilkiah telah memberi saya sebuah kitab Tuhan. Dia kemudian membacakan hukum kitab Tuhan kepada raja. Ketika raja mendengar betapa Tuhan ingin semua orang hidup dengan taat kepada Tuhan, dia menjadi sangat sedih dan merobek jubahnya karena kesedihan. Kemarahan Tuhan pasti besar karena kita telah melanggar hukumnya. Dia menangis. Raja mengirim Safan dan Hilkiah kepada seorang nabia bernama Huldah. Dia memiliki pesan dari Tuhan untuk raja. Karena kami telah begitu tidak taat, Tuhan akan membawa bencana di tanah ini. Tetapi sebagaimana raja telah merendahkan dirinya, merobek jubahnya dan menangis, bencana ini tidak akan terjadi dalam hidupnya. Nah, adik-adik, bagaimana respon Raja Yosia waktu kitab Taurat ditemukan saat memperbaiki bait Allah? Ya, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya setelah Bapak Safan membacakan kitab Taurat di hadapannya. Yang artinya apa, adik-adik? Ya, Raja Yosia sangat menyesal. Dia menyesal karena dosa yang telah dilakukan oleh rakyatnya. Raja Yosia berusaha hidup benar di hadapan Allah. Dia menghancurkan semua fasilitas penyembahan berhala dan mengarahkan kembali bangsanya kembali kepada Tuhan. Raja Yosia sadar bahwa perbuatan rakyatnya selama ini jauh dari yang Allah kehendaki. Nah, gimana dengan adik-adik semua? Apakah sudah merespon firman Tuhan dengan benar, mendengarkan dan melakukannya dengan baik, atau mengabaikannya? Nah, adik-adik, firman Tuhan itu adalah pegangan dan pedoman hidup kita. Kalau kita ingin bertumbuh dengan baik, merespon dengan benar seperti Raja Yosia, apa yang harus kalian lakukan? Nah, ada 3. Yang pertama, baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, rajin membaca Alkitab. Yang kedua,
mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Dan yang paling penting nih, ini nomor 3, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan itu rindu anak-anaknya tidak hanya rajin dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tapi juga melakukannya. Nah, dengan demikian kalian sudah menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik ingin menyenangkan hati Tuhan atau mau buat Tuhan sedih? Enggak ya, Kak Mega yakin kalian pasti ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan Kak Mega percaya kalian bisa melakukannya karena kalian adalah anak-anak Tuhan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kami mau belajar seperti Raja Yosia Tuhan, merespon, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan membawanya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan akan menguatkan kami, membimbing kami, meskipun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami di semester kedua ini. Kami mengandalkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya apa sekarang? Iya, mengerjakan aktivitas. Untuk adik-adik yang kelas kecil, kalian bisa minta bantuan papa mama untuk membantu kalian mengerjakannya. Untuk kelas yang besar, jangan lupa yang kelas kecil difoto ya. Nah, untuk yang kelas besar, kerjakan link yang di bawah ini. Oke? Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi bersama Kak Agung. Sudah lama kita nggak ketemu. Kali ini kita akan membuat piano dari kertas. Apa aja yang disiapkan? Kita perlu siapkan selembar kertas. Pakai kertas lipat juga boleh, kertas yang lain juga boleh. Kemudian spidol. Nah, cara buatnya seperti apa? Mudah saja. Ikuti Kak Agung caranya. Oke, sekarang kertasnya kita lipat jadi 2. Kita lipat tengah dulu. Kita lipat tengah ini. Setelah itu dilipat lagi. Nah, kalau sudah dilipat ke tengah semuanya. Sudah, kemudian dilipat segitiga.
Setelah itu kita lipat ke atas. Setelah dilipat ke atas, kita lipat yang ujungnya ini ke bawah. Sudah, yang samping ini dilipat ke dalam. Yang ujung satunya juga dilipat ke dalam. Nah, kalau sudah dibuka, kemudian yang ditarik. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita gambar untuk pianonya. Oke, pianonya sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, jangan lupa kalian foto bersama aktivitas kalian, minta tolong mama papa kalian untuk foto, kemudian kirim ke WA guru kelas kalian masing-masing. Oke, sekian untuk aktivitas minggu kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan, tetap berdoa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.